Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema emang syahadat bisa batal juga. Waduh, ini temanya penting banget jamaah. Tapi sebelum kita lanjutkan tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai ngaku nabi dan minta stor tumbal ternak. Astagfirullahaladzim. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Mas Misdad. Kita mau lagi. Iya Bu, kenapa Bu? Mas Misdad, saya mau izin pamit ya. Pamit kemana ini? Abis nonton tayangan tadi kok malah pamit sih? Gimana sih Bu? Mau kemana Ibu? Pulang. Ya Allah. Ibu kalau mau ketemu Nabi, datang ke Masjid Nabawi. Ke makam Ziarah ke Nabi, ke makam Rasulullah. Rasulullah. Maksudnya Ibu mau nangkap yang tadi ngaku-ngaku Nabi ya Bu ya? Ya, Waduh, gimana Ustadz Maulana? ini nih. Udah ya. Jangan pulang dulu. Nih, tongkat saya. Hah? Pegang tongkat saya. Waduh, Dua-duanya. tongkat ajaib loh Bu, awas terbang Bu. Pegang, sini. Ikut. Oh, disuruh Ya, pulang duduk. ke tempatnya. Ya Allah. Baik Ustadz Maulana. Terima kasih ya. Sekarang saya mau panggilkan dulu Ustadz Syam soalnya. Halo Mas Misdad. Emang nama saya tuh susah. Agak susah kalau saya pakai pesan Mas. kopi juga selalu salah tulisannya. Jadi saya wajarkan Ibu, ya Allah. Ustadz Syam, saya mau izin bertanya nih dari Ya. tayangan tadi. Ini zaman sekarang itu ya. Orang tuh aneh-aneh aja. Ada Ya. orang yang ngaku nabi. Nah, apakah salah satunya ya contoh seperti tayangan barusan. Mengaku diri kita nabi itu adalah salah satu yang termasuk membatalkan syahadat kita. Mohon jawabannya Ustadz Syam, silakan Guru. Baik, tapi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul, maka tiada lagi pengangkatan nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku nabi baru setelah COVID, ternyata dia, kayaknya saya nabi deh. Setelah pandemi berlalu tiba-tiba muncul kembali dia dengan mengatakan dirinya nabi. Maka ini auto keluar dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam mengajarkan nabi terakhir khatamul anbiya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamul mursalin, penutupnya para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa jadi rusak syahadatnya. Yang lebih berbahaya, kok bisa ada pengikutnya. Tidak pernah kita lihat ada nabi palsu, tidak ada pengikutnya. Mesti ada pengikutnya tuh. Dari mana kok bisa mengikuti nabi palsu? Maka baik yang mengaku nabi ataupun yang ngikutin orang yang ngaku nabi tersebut, maka dua-duanya dipertanyakan syahadatnya. Kalau yang ngaku nabi udah gak dipertanyakan lagi, udah pasti. Udah pasti. VIP masuk neraka sih. Yang mengikutinya itu yang dipertanyakan bukan syahadatnya, tapi pengajiannya. Betul. Kurang betul. banget berarti pengajiannya, kok bisa percaya sama orang yang mengaku nabi. Subhanallah. Betul. Mana Itu namanya nggak ada
ininya lagi. Ada kenabi-nabiannya banget gitu namanya. Banyak zaman sekarang makanya kita harus belajar dengan yang apa ya, gurunya yang sudah jelas gitu ya, betul. Ustadz Syam Dan ya. itu banyak terjadi bukan hanya di negara kita. Betul. Seperti negara India itu banyak sekali Banyak juga ya. yang pengakuan-pengakuan segala macam sering. Aduh. Dikasih lihat sedikit kesaktian udah dikira nabi. Oh iya itu dia triggernya ya. Baik, terima kasih guruku Ustadz Syam. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah nih, baik jamaah seperti biasa nih ya, guru kita kalau sudah berdiri di sini itu tandanya akan ada seseorang yang ditanya sama guru kita. Harus saya tanya. Saya sudah gatal mau nanyain. Ya udah. Ini gatal. Siapa yang mau saya tanya? Mau Kita tahu? masuk dulu ke dalam segmen Ustaz bertanya. Kami Menjawab. Nah, Silakan guru, mau nanya Bu. ke siapa? Bu, yang tadi misdat apa mana? Ya Allah ditanya lagi. Baiknya doang. Wisdat, Mikdad. Misdat. Aku mau nanya sama ibu yang di atas. Ayo, berdiri. Lihat, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah dari Adik saya. Masya Allah ketemu di sini. Kenapa ada di sini adik saya? daripada Rincang, Heeh. dari Kota mana Bu? Kota? Kota Serang. Oke. Serang. Bu, Banten. saya mau nanya. Kalau ibu pernah lihat nggak tetangga beli ini, beli emas, beli tas baru, beli baju baru, beli mobil baru. Apa yang ibu rasakan? Ya nggak apa-apa. Ya, Saya senang. Udah kita pulang kalau gitu, itu keren tuh jawabannya. tapi kalau ada orang sirik gitu gimana? Ya biarin aja. Ya juga sih ya. Tahu nggak Bu, bahaya loh sifat syirik itu, iri hati itu bisa merusak juga ibadah kita itu. Sahadat kita juga bisa Bisa, batal ya? bisa. Alhamdulillah. Kalau keyakinannya berubah. Oh gitu. Apalagi sudah marah dengan takdir yang Allah sudah berikan. Waduh, tapi kalau ibu ini insya Allah enggak ya Ustadz ya? Enggak. Ya jujur banget. Kalau tetangganya beli mobil, ya enggak apa-apa. Betul. Kenapa? Karena mobil tetangganya penjual mobil. Baik Ibu terima kasih ya. Masya Kasih ya Allah. Bu. Izin Habib, Ustaz Sams. Hah? Itu loh. Jamaah. Yeay. Satu hal buat kita, hati-hati. Ada namanya syirik, ada sirik. Syirik beda dengan sirik. Kalau sirik iri hati, dengki. Tapi tidak bisa juga. Karena sirik yang kita katakan sirik itu bisa jadi rusak sahadat. Kalau dalam keyakinannya dia marah. Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Oh Tuhan, kenapa aku begini? Ya kok begitulah. Bisa merusak. Kenapa saya pendek? Syukurlah. Orang pendek itu kalau jalan sama orang tinggi tidak kena petir. Iya karena pasti yang kena petir yang tinggi. Jemaah. Oh jemaah. Hati-hati ya. Jangan pernah syirik. Syiriknya. Apa itu? Karena rukun iman ada 6. Yakin ada Allah. Yakin ada malaikat. Yakin ada kitab. Yakin ada nabi. Yakin ada hari kemudian. Yakin akan adanya takdir. Kalau cuma cembur-cembur doang, mungkin yang dirusak amalnya. Contoh, tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar-putar. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi ngong. Tetangganya beli mobil baru, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, naik umroh, dia dipanggil ilahi, mati dia. Jamaah. Yeay. Ada nggak orang seperti itu Bu? Ada. Harusnya kita bersyukur kalau ada tetangga kita beli mobil baru. Kan kita bisa nebeng. Ya Bu ya? Ibu kesini dibayarin nggak? Bayar sendiri. Aman lah, tapi ada yang datang sini dibayarin kan? Sama temennya kan? Yang mana orangnya? Nah, ibu dibayarin ya? Nah, ini ibu dibayarin sama ibu ini kan? Saya tahu ibu ini yang bayarin kan? Susah. Bener emang. Benar. Tanya aja.
Kok bisa tahu? Waktu saya dibilang dibayarin, dia langsung tepuk temannya. Tapi kalau kata-kata yang kalau berubah begini, kenapa saya takdir saya begini? Udahlah, kau bersyukur. Kenapa saya tidak dilahirkan dari Korea? Kalau kau tidak dilahirkan dari Korea, namanya apa? Apa? Lee Min Ho. Oh, aktor Korea itu. Karena saya dilahirkan di Makassar. Jadi- dari Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, tadi sudah ke segmen Ustadz bertanya. Sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik Ibu, Bapak yang mau bertanya boleh angkat tangannya dulu. Baik, tadi saya lihat Ibu yang sebelah kanan angkat tangan duluan. Silakan Ibu. Perkenalan Migran. dulu. Kenapa? Kakinya nggak nyampe. Astagfirullahaladzim. Saya kira ada aja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Saya Mariam, izin mau bertanya ke Habib Muhammad. Habib Muhammad Syah, Siap. baik. Jika ada orang yang menganggap berzina itu sudah biasa saja, apakah tidak mendapat dosa? Apakah syahadatnya langsung batal ya Bib? Baik, Apakah bisa syahadat lagi? siap. Wassalamualaikum Ibu dari mana? warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padarincang, Banten, Serang. Nah, Dia adalah seorang guru. Dari tadi Habib nanyain pada ibu Rincang seorang tuh di guru ya? mana? Ibu seorang guru kan? Guru. Guru honorer Saya Masya tahu Allah. cara ngomongnya. Tepuk tangan Dia dulu adalah dong, keren. Habib boleh langsung dijawab aja ya Habib, silakan. Baik, Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam, izin Ustadz Mikdad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Au Mishdad. Zina, Masya Allah, orang, ada dua nih. Ada orang yang menganggap dosa itu dia dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang berbuat dosa termasuk zina, dosa apapun sambil tertawa. Wa dakhalan nar wa huwa yadhak. Maka dia akan ketika dia berzina atau berbuat dosa, dia tertawa, dakhalan nar wa huwa yabki. Dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Ya. Jadi orang yang menganggap biasa sama orang yang menghalalkan beda nih. Ya, terbiasa dosa, jadi seakan-akan enggak dosa, tapi itu dosa. Maka ketika dia melakukan tersebut, Allah akan bikin dia nangis berteriak-teriak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena zina ini memang sudah jelas ajma ulama, sudah ittifaq daripada ulama, zina itu dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dijelaskan itu jalan yang buruk, jalan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, bukan zinanya, mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi terjatuh dalam perzinahan. Nah, orang yang menganggap biasa ini fasik dia, hukumnya apa? Fasik. Qadhi al-Iyad dalam perkataan beliau mengatakan apabila ajma ulama, apabila sudah terkumpulkan ittifaq mufakat daripada ulama tentang perbuatan dosa, haram hukumnya, manistahalla, kemudian siapa orang yang menghalalkan. Dia katakan zina halal, maka dia sudah keluar, batal syahadatnya. Jelas minuman keras hukumnya haram, ittifaq ulama, bahkan dalam Al-Quran. Ada orang yang minum minuman keras, dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, dia minum, pakai bismillah lagi. Ya. Makanya kapan bismillah itu orang baca bismillah hukumnya haram, dia makan sesuatu yang haram tapi bacanya bismillah. Misal maaf, ada buat Islam ya, buat Islam babi,
Babi hukumnya haram, dia makan babi, baca bismillahirrahmanirrahim. Dia halalkan, maka dia sudah keluar daripada ajaran Islam. Batal dia punya syahadat. Jadi berbahaya, hati-hati. Maka orang yang keras hatinya, di antara orang yang gelap hatinya, di antara orang yang apa sudah bahasa gelap, buram sudah. Ya kusut dia punya hati, melakukan perbuatan dosa, wahwa yadhak. Ketika melakukan perbuatan dosa, dia tertawa, senang, girang. Ya, ketika melakukan perbuatan dosa maka dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis dan teriak-teriak. Nauzubillah. Kadang karena kebiasaan itu jadi sesuatu yang haram tuh jadi halal ya. Idza amma toba, kalau sudah terbiasa dianggap baik, dan tidak baik. Karena terbiasa itu ya. Karena Nauzubillah. Baik, terima kasih Habib Muhammad Syah. Mudah-mudahan Baik. terjawab ya Ibu ya pertanyaannya, Masya Allah. Baik, saya akan kasih kesempatan lagi. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bapak, Ibu silakan. Oke, baik. Untuk Bapak nih, silakan Bapak perkenalkan dulu Pak namanya siapa, dari mana, silakan. Memperkenalkan nama saya Fatoni, asal dari Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izin mau bertanya kepada Ustadz Syam. Siap, mangga. Ustadz, Siap Pak. perang di Gaza ini kan masih berlangsung Ustadz. Ya. Jika ada orang yang masih bodoh amat tentang produk boykot, apakah ini bisa membatalkan syahadat itu Ustadz? Karena membantu memerangi kaum muslim. Ya Ustadz ya. Ya. Jadi demikian mohon jawabannya dari Pak Ustadz. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Syam, boleh silakan. Baik, tabi guru Kohai Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ketika berbicara tentang rusaknya syahadat atau mengkhawatirkan keimanan bisa mengeluarkan orang dari agama Islam, yang jelas adalah ketika dia membunuh ataupun memerangi sesama muslim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh, memerangi sesama orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kalau jelas memerangi. Ada lagi siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Kemudian amal yang pertama ditanyakan termasuk adalah ketika seorang menghilangkan nyawa sesama manusia orang beriman. Maka ini dipertanyakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau jelas-jelas memerangi. Nah, sekarang kita bicaranya bukan memerangi, tapi berusaha ikut terlibat dalam rangka membela daripada saudara-saudara kita di Gaza. Ada anjuran untuk memboikot beberapa produk yang jelas-jelas terang sudah bahwa penghasilan daripada produk ini digunakan untuk membeli amunisi senjata untuk memerangi saudara kita sesama muslim. Maka berusahalah kita untuk memboikotnya karena jelas terang ada produk yang memang sudah di-list sama Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah di-list sama ulama kita maka kita taat ulama.
Taat kita aturan yang berlaku. Kita bukan untuk pilih-pilih produk karena kita tidak ada ilmunya sampai ke situ. Tapi ada memang yang sudah di list yang jelas-jelas oh ini terafiliasi banget ini. Memang digunakan penghasilannya untuk memerangi saudara kita. Maka jangan kita beli. Harus kita terlibat untuk tidak membelinya. Tapi kalau yang masih belum jelas segala macam. Janganlah kita melihat saudara kita misalnya minum sebuah produk yang kita pikir itu ini langsung kita mengatakan kafir kau membeli minum. Jangan. Baik. Gitu-gitu juga. Kita nggak boleh judgmental juga ya. Betul, Tabayun siap. dulu. Masing-masing orang beda cara membelanya. Baik, terima kasih guruku Sama-sama, Sasyam. Ustadz. Bapak mudah-mudahan terjawab ya. Baik, satu penanya lagi, boleh angkat tangannya yang mau bertanya. Bapak, Ibu silakan. Oke, baik. Saya akan kasih kesempatan untuk Ibu yang di pojok. Silakan. Boleh berdiri, Ibu perkenalkan dulu Bu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atiyah dari Padarincang, dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Cibawang. Baik, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Tanya dong Ustadz. Iya dong, silakan. Izin mau bertanya ke Habib Muhammad. Jika ada orang yang lebih percaya manusia dibandingkan kepada Allah sewaktu tapi masih rajin ibadah, apakah ini juga bisa menjadi hal yang membatalkan syahadat ya Habib? Baik, Ibu jadi. nanya apa saya bingung. Begini. Jadi kalau misalnya ada manusia itu lebih percaya sama manusia bukan sama Allah Habib. Tapi dia masih menjalankan ibadah, masih beriman kepada Allah. Tapi dia lebih percaya manusia sebenarnya itu gimana Habib? Betul Ibu? Ya. Saya wakilkan ya Bu. Ya maaf ini. Terima kasih ya Bu, begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegang Habib biasanya, mohon maaf Habib. Silakan Habib, mohon dijawab Habib. Diceritakan di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Ada seorang yang rajin ibadah dia. Hingga suatu saat, namanya manusia atau namanya makhluk lah ya. Hingga suatu saat dia lagi sholat tahajud sekitar jam, biasa Ustadz Maulana itu jam 1, jam 2. Ya. Itu bangun dia sholat tahajud Masya Allah. Setiap hari tidak pernah tinggal sholat tahajudnya. Rajin dia ibadah, rajin dia puasa. Kemudian ada datang satu cahaya. Biasa kan zaman sekarang wangsit, makanya bisa jadi dukun. Oh saya sholat lihat cahaya, berarti saya nabi kata Ustaz Syam tadi. Zaman sekarang model begitu, nggak boleh lihat-lihat cahaya. Ya. Itu sudah diceritakan pada zaman-zaman terdahulu di dalam kitab Muraqilub, datanglah satu cahaya. Kemudian cahaya ini berbicara kepada orang yang lagi sholat tersebut. Dia katakan, hai fulan, saya ini makhluk ya, yang hebat. Mengaku dirinya makhluk seperti Allah. Maka ini orang yakin kepada cahaya tersebut, bahwa ini cahaya yang sangat hebat, cahaya yang sangat mulia. Dia percaya sama cahaya tersebut. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukum orang yang percaya kepada cahaya tersebut? Adalah sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya orang tersebut sudah keluar daripada ajaran Islam. Saya lebih percaya kepada Misdad atau Mikdad? Mikdad Habib. Jangan ikutin. Saya lebih percaya kepada Mikdad daripada Allah. Ngomong daripada Allah itu sudah keluar daripada ajaran Islam. Tapi kalau kita jadikan Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh. Guru-guru agama kita minta doa agar kita bisa sampai. Bukannya berarti guru agama atau misalnya kita cinta banget sama Nabi berarti kita kafir, salah. Kita cinta kepada Nabi memang anjuran Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh Masya Allah, ini seperti saya cinta sama Habib supaya saya bisa belajar agama lebih banyak lagi gitu ya Habib. Betul. Terima kasih Habib, Masya Allah terima kasih ilmunya. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di studio maupun jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.